Di antara bentuk perbuatan zalim kepada anak adalah mengabaikan pendidikan anak. Apa? Mengabaikan pendidikan anak. Kita orang tua punya kewajiban kepada anak itu bukan hanya sekedar membuat perut anak kita kenyang. Kita ini orang tua punya kewajiban bukan hanya sekedar menyediakan busana yang layak buat anak. Kita ini orang tua kewajibannya bukan hanya sekedar menyediakan tunggangan buat anak kita. Tapi yang lebih penting dan lebih berat dari itu adalah kita harus memperhatikan pendidikan anak kita. Dan sebelum kita berpikir keluar sekolah dan seterusnya, pertama kali lihat diri kita. Apakah kita sudah layak menjadi orang tua beneran? Atau kita hanya orang yang lebih tua dari anak kita? Beda apa sama? Orang tua sama orang yang lebih tua dari anak. Beda apa sama? Bedanya apa coba? Orang tua sama orang yang lebih tua dari anaknya. Bedanya apa? Katanya beda, tadi kok ditanya bedanya apa diem? Apa bedanya? Kalau orang tua itu benar-benar dia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Persiapan apa? Coba sekarang. Antum sudah khatam berapa kitab tentang pendidikan anak? Kok diem? Lagi ngitung ya, berapa kitab ya? Saking banyaknya atau saking apa ya, saking gak adanya gitu ya. Itu orang tua beneran. Orang tua beneran adalah orang tua yang sudah mempersiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang diperlukan oleh anak kita. Ada sebagian orang tua dikatakan orang tua karena menang umur saja. Dipanggil bapak karena istrinya melahirkan anak. Dipanggil ibu karena dia yang melahirkan anak. Itu saja. Bukan karena memang dia sudah mempersiapkan diri menjadi orang tua. Jadi pilot butuh sekolah enggak? Jadi pilot butuh sekolah enggak? Butuh. Jadi masinis butuh sekolah enggak? Butuh. Jadi presiden butuh sekolah enggak? Butuh. Jadi orang tua. Ada enggak sekolah orang tua? Ada. Di mana? Ini sekolahnya orang tua. Pengajian seperti ini. Inilah kenyataan pahit yang kita rasakan. Makanya jangan pikir negara ini akan kuat kalau rumah tangganya belum kuat. Indonesia strong from home. Indonesia itu kuat dari mana? Dari rumah dulu. Bagaimana akan menguatkan sebuah negara kalau rumah yang ada di negara itu rapuh? Yang lainnya negaranya akan rapuh juga. Maka sebelum kita berpikir untuk memasukkan anak kita ke sekolah, kita sendiri itu loh sudah bisa menjadi guru buat anak-anak kita atau belum? Alhamdulillah Ustaz, saya Ustaz sudah belajar S1, S2, S3 Ustaz. Masya Allah. Terus setelah jadi S3, yang mendidik anak jenengan siapa? Ya saya kan ngajar Ustaz. Saya kan dosen Ustaz. Ya saya kan gak mungkin Ustaz ngurusi tetek bengek. Lah terus yang didik anak jenengan siapa?
Ya pembantu Ustaz. Pembantunya tamatan apa? SD Ustaz. Oh Masya Allah. Jenengan belajar sampai S3 ilmunya buat orang lain, sedangkan anak Anda terima pendidikannya dididik sama siapa? Seorang pembantu tamatan SD. Subhanallah. Ya. Bukan berarti nggak boleh jadi dosen, bukan berarti nggak boleh belajar tinggi-tinggi. Akan tetapi siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu tinggi kita kalau bukan anak-anak kita? Itu kita. Setelah kita memperbaiki diri, baru kita mikir, oh anak saya sekolah di mana. Nah, ini penting. Ada sebagian orang tua memasukkan anak ke sekolah, yang penting teman-temannya pada ke sana, ikut ke sana. Nggak tahu pelajaran agama di sekolah itu dapat berapa jam sehari, nggak peduli. Di sekolah-sekolah umum pelajaran agama berapa? Berapa jam? Berapa? 2, 4. Sekolah umum 2 apa 4? 2. Padahal 1 minggu berapa jam? Berapa? 1 hari berapa jam? 6. 6 kali 6 berapa? 36. 2 dari 36 berapa persen? Sedikit persen. Kayak gitu pengen anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Mas, jauh panggang dari apinya. Seminggu cuma dapat 2 jam pelajaran, itu pun ditaruh di jam terakhir. Jam agama ditaruh di jam terakhir. Ketika anak-anak sudah mulai ngantuk, sudah mulai mikirnya makan, ya. Kemudian qadarullah gurunya juga kurang menarik ketika menyampaikan pengajian, ketika menyampaikan pelajaran, sebagian dari mereka, enggak semuanya. Jadinya apa? Jadinya kemarin ketika pengumuman kelulusan, apa yang jenengan saksikan? Di Semarang enggak ada ya yang ngong gitu, enggak ada. Oh, saya pikir enggak kayak Purbalingga. Ya. Chat merah, kuning, hijau, jalan diblokir, ya. Itu loh hasilnya pelajaran agama dianaktirikan. Terus bagaimana Ustaz? Sudah terlanjur Ustaz. Nah, kalau sudah terlanjur, satu, Anda sebagai orang tua. Anda sebagai orang tua kalau sudah terlanjur anak di situ, maka Anda harus menambahkan pelajaran agama buat anak-anak Anda. Di mana Ustadz? Monggo, TPQ ada, kursus ada. Tapi banyak orang tua kalau anaknya kursus bahasa Inggris, kursus matematika, bimbingan belajar UN, dalam 1 bulan mau membayar berapa ratus ribu? Jenengan anaknya nggak ikut les toh? Ikut berapa ribu? 300.000 ya. Kalau disuruh TPQ sebulan berapa? Gratis. Itu nggak diperhatikan, nggak suruh berangkat. Untuk urusan dunia kita mau mengeluarkan ratusan ribu rupiah. Untuk urusan surga anak kita nggak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Subhanallah. Maka jangan heran banyak TPQ mati, enggan, hidup, tak mau. Karena empot-empotan dari mana?
buat menghidupi TPQ itu. Kemudian guru-guru TPQ-nya juga punya waktunya setelah seharian bekerja. Dorong siomay kemana-mana, seharian penuh, sore-sore sudah capek, panas, baru ngajar. Kira-kira gimana? Maksimal atau tidak? Tidak maksimal. Dalam sebulan dibayar berapa biasanya guru TPQ? Berapa? Enggak ada guru TPQ di sini. Oh, gratis juga? Masya Allah. Ya katakanlah 300.000 lah misalnya. Sebulan 300.000. Disuruh memperbaiki mental akhlak anak-anak kita yang sudah dirusak oleh para artis bintang film yang digaji sekali main film berapa? 300 juta. 300 juta lawan berapa tadi? 300.000. Subhanallah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kalah kita. Ya. Ini para orang tua. Kalau sudah terlanjur, maka Anda harus menambah jam pelajaran untuk anak Anda sendiri. Anda yang ngajarin atau dititipkan ke TPQ atau manggil ustadz atau gimana caranya dibawa ke pengajian. Tapi kalau dibawa pengajian jangan dibiarkan anaknya apa? Jangan bawa anak, nggak tahu di mana anaknya coba sekarang. Ayo, pada di luar kan? Nggak bener ini. Harusnya dia apa? Suruh duduk. Ya. Sehingga betul-betul memaksimalkan, mendapatkan ilmu secara maksimal. Ini bagi para orang tua. Bagi para guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut, apa yang bisa dilakukan? Jangan menyerah dengan kondisi. Kalau sudah tahu bahwa pelajaran agama di sekolah itu dianaktirikan, maka panjenengan yang memegang pelajaran selain pelajaran agama, apapun pelajarannya, mau bahasa daerah, mau IPA, mau matematika, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, sempatkan Anda untuk memasukkan materi agama dan moral kepada anak-anak didik kita di awal atau di akhir atau di tengah-tengah walaupun sedikit. Sehingga anak-anak kita mendapatkan porsi yang cukup dari materi agama. Bukan hanya dari guru agama. Dan yang terakhir buat orang yang pemegang kebijakan di negeri ini. Jadikanlah kado jenengan sebelum turun dari kursi. Anget apa panas? Anget apa panas? Panas. Pernah duduk apa? Taunya kok panas? Sebelum tinggal Anda meninggalkan kursi tersebut, kasih kado lah buat umat Islam. 2 jam itu dinaikkan jadi berapa? 10? Ya alon-alon ya. Ya paling tidak 4 jam, 5 jam. Semoga itu jadi amal jariah jenengan. Ini contoh yang keberapa? Ketiga ya. Contoh yang ketiga, mengabaikan pendidikan anak. Termasuk mengabaikan pendidikan anak adalah praktek sebagian orang tua yang membuang anaknya ke pondok. Subhanallah. Memasukkan anak ke pondok kok dikatakan membuang, ini gimana tahu Ustaz? Iya. Kok bisa Ustaz? Iya, bisa. Kenapa tidak bisa? Ada sebagian orang tua memasukkan anak ke pondok itu niatnya pengen buang anak. Kok bisa Ustaz? Iya, karena dia merasa anaknya ini banyak, cilik-cilik, nakal-nakal, repot. Ya, karena tadi tidak diatur jaraknya.
setahun. Akhirnya kan Masya Allah itu. Ya. Anaknya paling tritil gitu kan, kecil-kecil. Repot. Dah, kita titipkan satu ke sana. Niatnya itu adalah membuang anak, daripada repot di rumah, titip sana satu, sini satu, sana minta keringanan, sini minta keringanan, sini minta keringanan. Pokoknya dipisah-pisah lah anaknya, supaya minta keringannya enak gitu. Kalau ngumpul itu kan nggak enak kan minta keringanannya, sana sini sana. Sampai pada suatu hari jenengan putranya di mana? Si. Tak ingat-ingat dulu yang mana ini? Sampai lupa anaknya mondok di mana. Hati-hati. Emang kenapa Ustaz? Itu akan berefek kepada keberhasilan pendidikan anak-anak kita di pesantren tadi. Kalau niatnya salah, maka efeknya negatif. Tapi kalau niatnya benar, saya mengirim anak saya ke pesantren bukan karena saya ingin lari dari tanggung jawab saya sebagai orang tua yang punya kewajiban untuk mendidik anak. Bukan, tapi karena saya sadar bahwa kemampuan saya terbatas. Dan saya tahu di pesantren itu ustadz-ustadznya mumpuni, maka saya titipkan di sana. Dan saya akan sering tanya kepada ustadz bagaimana perkembangan anak saya. Syukur-syukur beberapa saat saya akan kunjungi, saya akan tanya kepada anak. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau memasukkan anak ke pesantren niatnya buang anak, ini termasuk perbuatan dolim kepada anak.